Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Gentala, senang sekali saya Sukma Fitria kembali menyapa Sobat Gentala dalam Bincang-Bincang Podcast Gentala, ruang diskusi inspiratif seputar hukum dan peradilan, yang dikemas secara edukatif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Episode kali ini sangat istimewa, karena Podcast Gentala kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu seorang tokoh yang kiprahnya sangat besar di Mahkamah Agung, yaitu Yang Mulia Bapak Dr. Edi Riyadi SHMH. Selamat datang Bapak di Podcast Gentala. Ya, yang sama-sama kita ketahui, Pak Edi Riyadi ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kamar Agama ya Pak ya? Oke, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir di Podcast Gentala. Oke, nah Bapak kan dikenal sebagai seorang tokoh yang berdedikasi tinggi dan keteladanan dalam meniti karir. Boleh dong Pak diceritakan seputar perjalanan karir Bapak dari awal sampai akhirnya terpilih dan dipercaya menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Silakan Yang Mulia. Ya sebetulnya enggak hebat-hebat amat. Jadi biasa aja. 84 saya diangkat hakim di TA Manado. Saya berangkat dengan keponakan saya berdua, istri tidak dibawa. Baru menikah 14 hari ditinggal istri. Nah, baru setelah 1 tahun lebih saya jemput anak sudah usia 4 bulan. 4 tahun di Manado, pindah ke Tahuna. Selama 8 tahun. Nah, 8 tahun sebagai ketua, saya tidak pernah dimutasi kemana-mana di Tahuna terus. Sementara teman-teman saya 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada yang pindah-pindah sekitar Manado itu. Saya tidak, ya kita terima aja. 8 tahun Apa ya Pak adanya, ya? 8 tahun. Lalu ketika itu ada Pak Din Muhammad, ada acara apa di PTA gitu. Dia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung butuh hakim agama. Nah, saya mengajukan ya alhamdulillah diterima. Jadi asisten di Mahkamah Agung. Asisten di Mahkamah Agung dari 96 sampai 2007. 2007 turun ke PTA Jakarta sebagai hakim tinggi. 3 tahun ditarik lagi 2010 ke Mahkamah Agung sebagai ketua muda panitra muda Perdata Agama, Kamar Agama ya. Nah, 3 tahun panitra muda diangkat menjadi ketua PTA Jakarta selama 3 tahun. Dari 2013 sampai 2016. 2016 masuk lagi ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung. Itu aja perjalanannya. Dari 2016 berarti ya Pak ya? Ya, Wah, luar biasa sekali. Perjalanan Bapak sungguh menginspirasi nih Pak. Nah, sebagai figur yang berada di puncak karir kehakiman, menurut Yang Mulia, apa hakikat hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta apa langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hakim nih Pak? Ya hakikat hakim itu sebenarnya bukan menegakkan undang-undang, tapi menegakkan keadilan. Sehingga kalau ada undang-undang tidak sesuai dengan keadilan, undang-undang harus ditinggalkan. Gitu. Nah, langkah pembinaannya memberikan inspirasi aja kepada hakim-hakim. Yang paling pokok itu bahwa kemandirian hakim itu harus dipegang. Jadi kalau dia ketika memutus perkara itu, dia yakin ada fakta-faktanya yang mendukung, dasar hukumnya mendukung, lalu putusannya demi melindungi hak-hak justiciable, ya sudah putus. Nggak usah ragu dibatalkan oleh PTA, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Saya memutus berdasarkan rasa keadilan yang saya temukan di dalam persidangan.
Baik, Iya. baik. Nah, tentu para hakim di Indonesia ini, Pak, terutama di lingkungan peradilan sudah menantikan pesan dan arahan dari Bapak nih, Pak. Mohon berkenan, Pak, memberikan arahan serta pesan-pesan untuk para hakim yang ada di Indonesia nih, Pak. Mungkin saya tidak punya kewenangan untuk memberikan arahan. Tidak punya kewenangan untuk memberikan arahan kepada hakim. Tapi silakan aja hakim dengan kemiriannya untuk beristihad masing-masing. Tetapi metode ijtihad yang saya lakukan adalah hukum itu adalah untuk melindungi hak-hak para pihak. Jadi kalau misalkan ada undang-undang yang tidak melindungi hak-hak para pihak, hak-hak kemanusiaan, nah itu saya tinggalkan. Itu metode saya. Apapun dalilnya, mau dalil fikih, dalil hadis, saya tinggalkan ketika bertentangan dengan rasa keadilan yang meninggalkan hak-hak asasi manusia. Nah itu mau diikuti oleh hakim, ya monggo, diikuti silakan, karena itu kemandirian hakim. Oke, siap. Terima kasih atas pesan-pesan yang penuh maknanya. Nah, sebagai penutup nih Pak, di perbincangan singkat kita pada siang hari ini, Bapak sudah 2 kali ya ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi? Ya, mungkin ketiga kali ini. Oh, ini yang Ketiga ketiga. kali. Oke, boleh dong Pak arahan tanggapan Bapak terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta Prima Studio PTA Jambi yang baru saja dilantik nih Pak. Kalau Prima Baru Studio saja PTA Jambi-nya saya acungkan 2 jempol. Oke, 2 Mantap. jempol Pak. 2 jempol. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ada nggak nih Pak arahan atau pesan-pesan harapan Bapak untuk Prima Studio kita ini ke depannya? Ya harapan saya begitu aja. Jadi do the best. Do the best ya Pak. Oke, siap Pak. Kerjalah dengan sebaik-baiknya. Oke, Insya Allah PTA Jambi dengan bersamanya Prima Studio ini akan terus berkarya Pak, memberikan manfaat yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas ilmu, motivasi, serta arahan yang Bapak berikan. Semoga Bapak sehat selalu, berkah, dan apa yang sudah kita dengarkan hari ini menjadi bekal dan semangat kita untuk terus berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Sobat Gentala, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.